Reka yang mau saya allow Iya, siapa? Sudah, Pak. Reka aja, nggak ada backupan. Takutnya nanti Mbak Reka ada putus gitu. Sama Zidan aja, Pak. Oke. Coba dulu udah bisa, Mbak? Udah bisa ya? Jadi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nurma Bukita Indonesia, lalu ada Iren, ada Ilham, ada Fika, dan ada Alvira. Yang pertama, mengenai latihan 201, untuk mengerjakannya itu, pertama letakkan kursor di sel yang akan nanti akan jadi tabel hasilnya. Lalu klik menu bar yang ada data ini, lalu klik consolidate karena kita mau bikin total kuantitas produk, jadi fungsinya itu sum. Lalu referensinya kita blok barang dan kuantitas, lalu jangan lupa klik top row dan left column, lalu klik OK. Sudah selesai. Lalu untuk memudahkan pembaca untuk membaca tabel ini, kita bikin chart dengan menggunakan insert, lalu klik pie chart yang ada di sini, lalu pilih insert yang akan digunakan. Oke, atau gini, ya, Mbak Nurma ini ya, kayaknya Mbak Nurma agak nge-lag. Kalau mau di off videonya juga nggak apa-apa Mbak, biar lebih stabil ya. Kita satu-satu ya. Tadi ini saya kelupaan di kelas sebelah mau nyampein ini, nantilah gitu. Nanti di akhir sesi saya akhirnya kelupaan, makanya saya langsung saya coba bahas chart ya. Ini tadi pakai apa Mbak Nurma bikinnya? Pakai consolidate, Pak. Emang soalnya minta consolidate ya? Iya, Pak. Oke, jadi gini, saya mau bahas yang chart. Menurut kalian, chartnya ini sudah pas atau sebenarnya ada chart bentuk lain yang bisa lebih efektif? Bisa memakai bar chart, Pak. Maaf, gimana Mbak Nurma? Mungkin videonya bisa di off aja Mbak, biar lebih stabil. Memakai bar chart, Pak. Kenapa memakai bar chart? Kalau itu histogram Mbak, bukan bar chart. Iya. Nah, apa alasannya Mbak? Karena lebih kelihatan ininya, Pak, banyak sedikitnya gitu, Pak. Sip, itu jawabannya betul. Ya. Jadi gini, coba balikin Ctrl Z dulu Mbak, Ctrl Z. Lagi. Nah, bayangkan tuh, yang apa tuh? Biru ubi merah ya, dengan kedelai kecil tuh. Biru muda dengan orange. Kalau tanpa label, kita nggak akan bisa tahu tuh. Coba deh, ubi merah sama apa? Ya, itu kalau ada label clear ya. Oh, kedelai kecil yang orange lebih banyak. Tapi kalau tanpa label, Mbak, balikin kayak tadi. Kelihatan nggak yang lebih gede yang mana? Enggak kan? Itu ya. Jadi bikin chart itu kita harus sesuaikan juga dengan apa yang mau kita tampilkan. Pie chart adalah salah satu chart yang paling saya hindari untuk saya pakai. Karena salah satunya itu. Ya. Salah satunya itu, dia tidak bisa menggambarkan apapun. Ya, padahal mungkin masih banyak tuh yang masih suka pie chart pada saat kayak gini ya, porsi gitu ya. Porsinya ada 5 begini. Itu nggak akan tergambar, akan lebih informatif pada saat tadi dibikin bar chart. Coba tadi Mbak Nurma.
ubi merah dan kedelai kecil langsung kelihatan. Oh iya nih kedelai kecil lebih gede tanpa ada label sekalipun, tanpa ada label. Atau yang bahkan yang lebih dekat tuh, kedelai besar dengan kacang hijau. Bayangkan kalau selisihnya cuma segitu, kita pakai pie chart nggak akan kelihatan sama sekali tuh bedanya. Tapi kalau pakai bar chart langsung kelihatan. Jadi itu ya, kita harus tentukan tujuannya mau apa. Oh, kalau perbandingan paling bagus pakai bar chart. Nah, kalau pie chart itu satu-satunya yang saya akan pakai sebenarnya bukan pie chart sih, tapi lebih ke donut chart. Coba ke yang pie chart itu Mbak. Nah, diklik. Nah, tapi yang donut. Tapi dengan catatan itu cuma untuk menggambarkan progress bar. Ya. Atau dengan kata lain cuma ada 2 variabel. Ya. Sudah dan belum misalkan. Oh, misalkan ini berapa sih? Mahasiswanya ada 30 ya. Yang sudah submit tugas 28. Nah, itu pakai donut chart nggak apa-apa. Oh, oke. Berarti 28 dari 30. Nanti donut chart-nya akan hampir penuh. Jadi kalau cuma 2 variabel, it's okay, masih oke. Untuk menggambarkan progres, itu bisa lah. Tapi kalau tadi, ini kan variabelnya banyak tuh. Jenis produknya aja ada 7. Pakai pie chart, aduh udahlah. Itu tadi tuh. Hijau sama biru tua itu yang bawah, yang tadi kacang hijau dengan kedelai besar, itu kan kita nggak akan bisa tuh membedakan mana yang lebih besar. Gitu ya, Mbak Nurma. Terima kasih. Lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya teman-teman, nggak usah nunggu nanti. Nah, kemudian saya akan melanjutkan presentasi. Bentar, Pak. Nah, kita akan membuat laporan penjualan per produknya kayak gini. Dengan menggunakan rumus sum if. Jadi caranya yang pertama, ini sama dengan sum if, terus fx, pencet fx-nya. Terus ini kriterianya ini A4, yang di nama produknya. Terus range-nya data penjualan itu yang barang. Terus sum range-nya kuantitas, tapi ini di log. Terus tinggal di drag ke bawah. Udah Pak, gini Pak. Terus kalau mau buat chartnya pakai yang salah. Pakai histogram. Bukan histogram, tapi bar chart. Oh iya, maaf. Insert. Ini Pak. Gini Pak. Ya, oke. Ada yang ditanyakan? Tadi Mbak Iren atau Irene ya saya? Iren, Pak. Iren bahas-bahas tentang dolar ya? Iya, yang di log tadi ya Pak. Coba itu fungsinya apa sih Mbak Iren? Biar nggak geser-geser Pak. Coba tadi Biar mana? nggak. Coba ini. mana? Nah, itu kalau nggak di dolar, gesernya gimana tuh? Kalau nggak di dolar, bentar coba contoh ya Pak, nggak di dolar. Betul, poin aja. F4 aja kalau nggak sebenarnya. Pencet tuh di keyboard F4. Udah, tapi nggak apa-apa kalau udah dihilangin. Oke. Ini yang singkong sama ubi merahnya jadinya 0. Soalnya kegeser Pak yang di data Coba penjualan. perhatiin. Dari, bentar Pak. Balik ke yang lab 2. B4, coba dari B4. B4. Ya, sel B4.
Oh, B4 ya. Itu kan udah bener ya, C2 17, terus D2 sampai 17. Tapi pada saat ini nggak di dolar, di copy ke bawah, Ini ya jadi geser C3, terus geser lagi. Itu maksudnya dolar. Atau mungkin ada, atau saya share screen dulu boleh? oh ya boleh Pak. Saya stop Biar, share ya Pak. ya, biar. Kenapa ya? Kok saya khusus membahas dolar? Karena dolar ini merupakan salah satu konsep yang penting ya. Dolar kan penting kan. Kalau kita punya dolar udahlah bisa hidup dengan tenang ya. Nah, konsep yang penting sebelum kita mau ahli Excel. Kalau misalkan nanti teman-teman mau mendalami Excel, kalau nggak paham dolar nggak akan mungkin bisa jadi ahli Excel. Walaupun sebenarnya mungkin seolah-olah sederhana ya. Contoh gini, saya ada tabel ya misalkan. Tabelnya misalkan ini ada kolom ya, B, C, D. Ini ada row 2 atau ini nama nih, Adi Budi Citra. Adi Budi Citra. Dia punya data lah, atau ini mungkin nilai aja lah ya. Ini nilai aktivitas, ini UTS, ini UAS. Aktivitas. Misalnya kita random aja ya nilainya 1 sampai 100. Nah, oh iya ini mungkin nanti juga buat kalau kita mau jago Excel juga itu kalau bisa dibuang tuh mouse-nya gitu. Saya juga nggak pakai mouse. Tapi nanti kalau bekerjanya PowerPoint ya pakai mouse. Tapi kalau Excel akan lebih cepat kalau kita fully on keyboard. Ya. Contohnya misalnya kayak tadi ya. Ini kan saya mau copy ke kanan, blok aja. Terus Ctrl R. Kalau ke kanan Ctrl R ya. Ke kanan. Itu copy ke kanan. Nah, terus ini copy ke bawah juga gitu ya. Ctrl D. Ke bawah itu Ctrl D. Nah, ini cuma untuk intermezzo aja. Pengayaan. Biar dia nggak gerak-gerak terus, karena kalau random itu kan sukanya gerak-gerak terus ya, volatile dia. Ini bisa kita Ctrl C, terus pastenya paste value kan. Kalau nggak di paste value langsung Ctrl V ya, dia tetap random, random between. Berarti kalau kalian pakai laptop, nggak tahu ya, semua laptop itu kalau keyboard di komputer tuh ada tuh tombol klik kanan di samping kanan spacebar. Ada. Tapi kalau nggak ada, ya kayak laptop saya ini nggak ada, klik kanannya adalah Shift F10, pencet Shift F10. Jadi ini kalau saya mau paste value tinggal Shift F10 terus pencet V. Nah, itu udah paste value. Dah, nanti ada lagi lah. Ada juga yang nggak perlu ngapalin gitu, tapi bisa kita kemana-mana tanpa harus ngeklik gitu ya. Nah, kalau udah begini, misalkan saya mau, aduh ini si Citra tapi udah ada 100 ya. Coba ini saya ganti dulu, ini jadi udah ada 99 lagi. Ini 66. Ini 76. Ya. Aduh ini nggak ada yang A kan? Kalau kayak gini kan? Nggak ada yang A. Makanya biar ada yang A, saya mau kalikan nilai ini ya. Nilai ini dengan 1,5 misalkan ya. Tapi kayaknya kegedean. Nanti yang 83 jadinya 100 lebih ya. Atau saya mau kalikan 1,1 deh. Buat dongkrak, buat ngatrol nilai sedikit. Maka kalau ini mau saya kalikan 1,1, kan rumusnya begini aja. Semua nilainya kalikan 1,1. Ini kita kalikan 1,1. Alah, maaf. Excel saya Excel Amerika ternyata. Ya, B2 kali F2. Kalau ini tanpa dolar, ini kita copy ke kanan, copy ke bawah. Geser dia ya, kayak tadi Mbak Iren bilang. Harusnya F2 ya, F2 ini tetap F2, tapi kalau nggak di dolar, geser dia jadi G2. Kalau C-nya benar, karena kita mau geser aktivitas menjadi UTSN gitu ya. Begitu juga ke bawah, F2-nya geser jadi F3. B3-nya benar, karena kita mau geser aktivitas ininya ke bawah. Nah, biar F-nya nggak gerak-gerak, kita kasih dia duit. Udah, saya kasih duit, nggak usah kelayaban kemana-mana ya. Lagi COVID gitu ya. Kan kita kasih duit. Kalau nggak dikasih duit, emang orang mau WFH di rumah. Pasti akan cari-cari celah untuk nyari duit keluar kan. Nah, pencet aja F4. Masih. Nah, pertama ini dulu. Kita satu-satu biar paham.
setelah di dolar kita kontrol ke kanan, kontrol ke bawah. Udah bener nih, ya kan? Yang gerak-gerak cuma yang B2-nya, karena emang itu kita mau gerakin, jadi UTS, jadi UAS, terus geser ke bawah jadi punyanya Budi gitu kan. Tapi F2-nya ajak aja dia, nggak kemana-mana karena udah kita kasih dolar. Terus sekarang gini, aduh ini saya tahu nih, misalkan ya, saya tahu oh, Budi ini emang agak males-malesan nih. Saya mau ngatrol tapi bedain gitu ya, dibedain. Budi saya mau katrol kalikan 1,1. Tapi si Citra ini sebenarnya anaknya aktif di kelas. Saya mau kalikan dia 1,3, misalkan aja nih. Adi 1,2. Ya. Kalau seperti ini, semuanya masih dikalikan 1,2 jadinya karena F2-nya dikunci dua-duanya. Biar dia mau jalan, kalau Adi kalikan 1,2, Budi dikalikan 1,1, Citra kalikan 1,3, di sininya kalau B2-nya tetap dia karena harus jalan ke kanan dan jalan ke bawah. F2-nya yang boleh jalan-jalan itu F-nya atau 2-nya? Duanya, Pak. Ini siapa nih? Mas Muhammad siapa Firza, tadi? Pak. Siapa? Firza. Muhammad Firza, Pak. Oke, Mas Muhammad Firza, 2-nya boleh jalan-jalan ya. Berarti ini dolarnya 2 saya buang ya. Iya, Pak. Kita cek. Kontrol ke kanan, ke bawah. Ini udah benar. Ya. 2-nya boleh, karena yang nggak boleh jalan-jalan sebenarnya F-nya, ya kan? Ini tetap di sini aja, mau copy ke kanan tetap F. Makanya F-nya kita kasih dolar. Kalau 2-nya boleh lah kita suruh jalan-jalan ke bawah jadi F3 biar dikalikannya 1,1 karena Budi. Itu. Ya. Kalau ada yang belum paham, please share dengan saya. Yang kedua. Yang ketiga. Ini kan udah kedua. Yang ketiga gini. Oke, ini semua ya. Yang saya mau bobotkan bukan orangnya karena semuanya aktif gitu. Tapi saya mau aktivitas itu bobotnya lebih tinggi karena UTS UAS saya nggak bisa ngontrol mereka ngerjainnya kerjasama atau enggak gitu. Oke, aktivitas yang saya kalikan 1,3 misalkan atau 1,5 misalkan. UTS oke, karena dia baru setengah jalan 1,2. UAS karena dia udah komprehensif 1,3. Kalau seperti ini ya, yang saya dolar F atau 2-nya? Bentar Mas Firza, wait, saya mau nunjuk dulu. Baik, Pak. Salma Ulia Salsabila. Bisa di-on kan videonya Mbak Salma? Sudah on, Pak. Ya, monggo. Ini yang nggak boleh gerak kalau seperti ini kasusnya, itu F-nya atau 2-nya? Yang nggak boleh gerak angkanya. Angkanya ya. Berarti kita Ya. tuker nih, dolarnya dikasih di 2. F-nya boleh gerak-gerak gitu ya. Sorry, ini bukan F dong. Ini ya, B ya. B6 ya. Di Maaf. Nah, yang nggak boleh gerak 6-nya ya, Mbak Salma ya. Iya, Pak. Oke. Kita coba. Jadinya seperti ini. Ke kanan ya dia bergerak karena ini UTS itu jadinya pakainya C6 gitu kan. UAS pakainya D6, tapi ke bawah tetap. Karena kalau ini 6-nya nggak kita dolar, dia akan mengalihkan dengan D7, D8. Padahal harusnya tetap. Itu ya, ini penting. Kenapa? Karena gini, kalau kalian mau mahir di Excel, kalian itu harus bisa menuliskan rumus yang cukup sekali diketik, itu bisa dijalankan copy ke kanan, copy ke bawah. Tanpa harus berubah-ubah rumus itu lagi. Ya. Jadi bukan yang, di sini ngetik rumus, nanti di copy ke kanan, diedit rumusnya. Nah, itu nanti lama tuh nanti kerjanya. Jadi, dan salah satu kunci penting agar kalian bisa narik rumus ke kanan ke bawah, ya tadi harus memahami konsep dari dolar tadi. Ada pertanyaan? Sebelum saya kembalikan ke kelompok 1. Cukup? Oke, monggo. Kelompok 1 bisa diteruskan. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham. Baik, Pak. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, Pak?
Oke, di sini saya akan membuat laporan penjualan menggunakan pivot table. Jadi di PPT-nya itu ada 4 table ya yang disuruh dibuat ya. Untuk yang pertama, table seperti ini caranya. Kita klik insert, lalu pilih pivot table. Kemudian kita Mas, blok. sorry, mungkin ini biar sekalian ya. Kembali lagi ya. Oke, itu tempatnya pivot table di situ tuh. Dengan klik-klik ya Mas Ilham ya. Sekarang kita coba tanpa Ya, klik ya. Mas Ilham. Ya, caranya gini. Siap. Ke tabel dulu, ke tabel. Kursornya. Ke tabel. Wherever di tabel, bukan. Kursornya taruh di di sini. Nah, jangan grogi Mas Ilham. Santai aja Mas. Nah, tinggal kan kita harus blok dulu ya. Cara ngeblok itu berarti Ctrl A. Nah, gimana caranya kita mengakses pivot table di atas itu tanpa ngeklik? Jadi Excel itu udah ada semacam kayak panduan atau apa ya, navigasi ya. Cara mengeluarkan navigasinya adalah Mas Ilham pencet ALT di keyboard. Ya. Belum? Oh, udah. Nah, nanti kan akan muncul tuh navigasinya kan. File itu F, home itu H, padahal yang kita mau tuju adalah tab insert. Insert itu loh. Escape Mas. Diblok lagi. Diblok dulu Mas. Escape dulu, escape. Nah, diblok dulu. ALT-nya di keyboard dipencet. Nah, insert itu hurufnya apa? N kan? N, Pak. Pencet aja N tuh. Nah, habis itu akan muncul tuh huruf-huruf lagi. Kita mau ke pivot table. Pivot table tuh hurufnya apa? V, Pak. V. Pencet V. Nah, udah. Oke. Nanti kalau lama-lama udah biasa, misalkan udah, karena sering bikin pivot table udah hafal tuh. Kalau mau bikin pivot table itu tinggal ALT NV. Langsung akan jadi itu. Enter aja. Oke, siap, Pak. Oke, monggo lanjut, Mas. Oke, karena di laporan penjualannya yang kita butuhkan adalah data pelanggan, barang, kuantitas, harga satuan, dan jumlah bruto. Jadi yang kita blok yang kita butuhkan saja. Selanjutnya kita taruh di lokasi yang kita inginkan. Kok nggak bisa? Bentar. Oke, lokasinya saya taruh di sini aja. Klik OK. Terus diklik ini semua. Harga satuan. Nah, oke, itu untuk yang laporan 3A sudah selesai. Jadi untuk laporan selanjutnya, kita di sini cuma butuh kuantitas barangnya saja. Jadi caranya hampir sama seperti tadi, cuma beda di settingan pivot table-nya aja. Tapi kalau misalkan mau diblok semua juga nggak apa-apa sebenarnya ya Mas Ilham. Oh iya, Pak. Ya kan? Nggak apa-apa juga kan, nanti tinggal di pivot yang dipilih yang dibutuhkan aja gitu. Nah, tinggal dipilih aja. Jadi, salah.
Kok bisa? Dipencet dulu existing worksheet-nya, Mas. Iya, Pak. Bukan. Yang buletannya itu harus diaktifin dulu, baru bisa location-nya kamu browse. Nah, data source-nya diulangin tuh, kayaknya tadi ada salah pencet. Nah, Nah, oke, jadi di sini dibutuhkan pelanggan, barang, dan kuantitas saja. Nah, karena ini bentuknya nyamping gitu ya, jadi yang barang itu kita taruh di kolom saja. Oke. Itu yang laporan 3B sudah selesai. Lanjut ke laporan 3C seperti ini. Caranya sama. Cuma beda di settingannya aja. Jadi yang dibutuhkan adalah pelanggan, barang, sama jumlah bruto. Oke, itu yang laporan 3C sudah selesai. Selanjutnya ke laporan 3D. Ya, seperti sebelumnya, pivot table lagi. Yang di sini dibutuhkan adalah barang, pramuniaga, harga jumlah bruto, dan sama kuantitas. Nah, ini bentuknya belum sama nih. Biar sama gimana nih, Mas Ilham? Karena di sini bentuknya nyamping gitu ya, Pak. Jadi yang apa yang disampingkan? salesman-nya itu pramuniaganya disampingkan gitu. Nah, udah ya. Jadi segitu mudahnya pivot ya, tinggal klik, drop, drag and drop. Nggak perlu mudeng rumus pun bisa gitu ya. Karena sebenarnya kan pivot, sum if, consolidate itu tujuannya sama semua tuh. Untuk agregasi namanya, atau summarizing ya. Jadi berapa sih total kacang hijau? Karena kalau di data aslinya kan masih ke bawah harus kita sum kan. Nah, kalau mau manualnya pivot itu sebenarnya ya sum if gitu ya. Kita melakukan summary berdasarkan kondisional atau if. If apa? If labelnya itu kacang hijau dan pramuniaganya Rahmat. Kan kayak gitu kan sebenarnya. Tapi kalau sum if kan agak ada batiknya sedikit gitu ya. Walaupun ada keunggulannya, karena kalau sum if itu nanti kita bisa fleksibel bikin tabelnya mau seperti apa. Karena kalau pivot kan ya udah tabelnya adanya yang bawaan dari Excel. Tapi kalau cuma untuk summarizing standar sih, kalau saya akan lebih senang pakai pivot aja, saking mudahnya itu ya, tinggal drag and drop aja. Oke, lanjut. Kecuali ada pertanyaan, monggo ya langsung ya teman-teman. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vika.
masuk soal yang 204, data penjualannya kayak gini. Ini loading ya Mbak Ron. Masih loading ya, Pak? Dipanggilnya siapa? Ron, Mbak Ron. Vika. Vika, Pak. Oke. Udah Kalau di kelihatan saya sih belum ya, Pak? belum, atau yang lain, atau jangan-jangan jaringan saya nih. Belum. Belum terlihat, Pak. Belum. Sabar Mbak, mungkin masih loading karena kalau nge-zoom sambil buka Excel emang kadang biasanya gitu tuh. Ya, tergantung. Dulu tuh Pak, pas saya masih pakai laptop kantor yang lama gitu, bahkan kalau udah 2 kali zoom, habis itu udah tuh harus di-refresh, harus di-restart gitu. Ya udah, kita tungguin aja tuh Mbak Vika. Atau sambil di off videonya dulu nggak apa-apa, coba Mbak Vika. Belum muncul ya, Pak? Belum ya Mbak? Gimana? Atau di-share screen kan oleh anggota kelompok yang lain gitu misalkan. Nanti Mbak Vika yang ngomong. Nah, udah nih Mbak Ron, Vika. Jadi di soal yang keempat ini, kita buat yang pertama itu buat laporan penjualan per produk. Tapi kalau dilihat di yang laporan data penjualan keempat ini ada data yang berbeda namanya, kayak ini ubi mira, kedelai kecil-kecil gitu. Karena kita adalah auditor, jadi di sini harus dilihat mana yang beda sama enggaknya, jangan langsung dibuat laporannya. Nah, yang pertama supaya dapat data yang sebenarnya sama kayak laporan yang dibuat sama PT ABC ini, kita bisa ada 3 cara. Yang pertama itu pakai data validation. Data validation ini ada di pakai data, terus data validation, pakai list, dan source-nya kita pakai yang ada di data penjualan per produk yang dibuat sama PT ABC tadi. Tinggal oke. Terus habis itu tinggal kita circle invalid data. Nah, nanti tinggal diubah jadi, ini jadi ubi merah, jadi kedelai kecil,
Kedelai kecil. Terus setelahnya tinggal Wait, Mbak Vika. Boleh ya, sebentar ya. Oh ya udah, Iya. clear dulu. Ya. Pertama ya, yang pertama Mbak Vika dan teman-teman semua. Sebenarnya tugas auditor itu menemukan kesalahan, stop, berhenti, atau menemukan kesalahan terus diperbaiki. Monggo. Siapapun boleh berpendapat. menemukan kesalahan terus dikasih perbaikannya, Pak. Oke, ini Mbak Vika kayak gitu jawabannya. Yang lain monggo, ada lagi pendapat yang lain? Kan kesalahan lalu dikasih saran perbaikannya, Pak. Ini Mbak Nurma. Terus ada lagi? Jadi kalau Mbak Nurma jawabannya tadi, siapa yang harusnya memperbaiki Mbak Nurma? Manajemennya, Pak. Manajemennya ya. Jadi kalau kayak gini tadi yang Mbak Vika lakukan, kita langsung perbaiki datanya si auditi, ya. Nanti gini, karena auditor itu kan bukan pemilik data ya, pemilik datanya itu si manajemen. Harusnya yang akan melakukan perbaikan adalah manajemen. Ya. Misalkan butuh jurnal koreksi dan sebagainya, yang melakukan jurnal koreksi itu bukan auditor ya, tapi manajemennya harus melakukan ke jurnal koreksi. Sama seperti ini. Karena gini, kalau misalkan kan kita mau ngasih masukan perbaikan tadi ya, seperti Mbak Nurma bilang. Kita kasih masukan perbaikan ke manajemen nih. Pak, ini di barang ada yang typo. Ubi merah, ditulisnya ubi mirah gitu kan. Nah, pada saat Mbak Vika udah perbaiki seperti ini langsung di-replace gitu ya. Ya. Mbak Vika terus nanti kasih ke manajemen, Mbak Vika nggak bisa menunjukkan bukti itu tuh. Mana Pak yang typo itu nggak ada, udah ubi merah semua. Iya, karena tadi udah saya perbaiki Pak, itu misalkan Mbak Vika kan. Tapi kita jadinya nggak bisa menunjukkan. Kecuali ya, ini banyak sih metodenya gitu ya. Kecuali filenya udah di save as dulu, jadi file aslinya dari auditinya kita masih ada, ini versi Bapak, ini versi saya. Atau misalkan gitu ya, di sampingnya kuantitas, ya kita insert kolom baru misalkan. Ini adalah barang perbaikan versi kita, tapi kita masih maintain barang aslinya dari si manajemen. Atau tadilah kalau misalkan yang dilakukan oleh Mbak Ronvika tadi nggak apa-apa Mbak, tapi dengan asumsi ini adalah file save as-an ya, bukan file aslinya itu ya, sehingga tanggung jawab perbaikan itu masih di manajemen. Tadi di kelas sebelumnya juga ada yang nanya, terus sebenarnya kalau kita berhadapan dengan seperti ini, misalkan nanti di ujian, apakah kita juga perlu memperbaiki? Ya bisa jadi seharusnya secara default nggak harus. Jadi nanti pada saat ini kita namanya kan parallel simulation kan. Parallel simulation itu kita membandingkan laporan yang dibuat oleh auditi dengan laporan yang kita buat sendiri. Ada beda nggak? Nah pada saat kita bandingkan, oh ternyata ada beda nih. Karena ada selisihnya di ubi merah. Kenapa selisih? Karena ada yang typo ubi merah. Udah tuh stop aja di situ tuh secara default. Sampai kita minta si auditnya perbaiki datanya. Udah Pak, ini yang typo udah diperbaiki. Baru kita cek lagi. Apakah setelah typo-nya diperbaiki itu jumlahnya sama? Kalau udah sama, oh oke lah. Itu berarti cuma masalah typo aja gitu ya, nggak serius. Tapi kalau setelah typo diperbaiki kok masih ada yang selisih, nah itu yang menjadi masalah serius dan bahkan bisa menjadi indikasi fraud. Karena udah nggak ada typo tapi masih ada selisih antara perhitungan kita dengan yang dilaporkan oleh auditi. Begitu ya teman-teman, Mas Mbak. Oke, ini lanjutin aja Mbak Vika, tapi dengan asumsi tadi ya, berarti ini adalah sudah di save as. Kedua yaitu setelah diperbaiki typo-nya masih ada masalah nggak sih gitu ya? Oke, lanjut Mbak Vika. Iya Pak. Sebelumnya kalau yang tabel ini dibuat di sheet baru sih Pak. Oke ya, oh ya ini udah ada sheet baru ya, sip. Kalau Iya, kayak gitu, monggo lanjut Mbak. Terus yang kedua itu kita bisa pakai VLOOKUP gitu supaya tahu mana yang beda sama enggaknya. Karena kalau pakai yang sebelumnya itu kan satu-satu ya Mbak Vika ya. Ini Iya, kebetulan cuma 50 ya kalau nggak salah. Nah, kalau secara praktik lapangan nggak mungkin transaksi setahun kita ngaudit transaksi setahun itu bisa puluhan ribu gitu ya, bahkan jutaan. Masa mau kita edit satu-satu? Nah, mungkin ini akan lebih pas dengan yang metode kedua ini. Monggo. Kalau buat
pakai VLOOKUP itu buat dulu listnya atau bilangnya kamusnya gitu. Dilihat mana yang salah, mana yang benarnya. Kalau saya udah buat kayak gini, terus tinggal pakai rumus VLOOKUP di nama produknya. Lookup value-nya yang D2, terus tabel array-nya kalau tadi tabel yang kamus itu aku buat namanya list. Jadi tinggal pakai ini. Terus karena di yang tadi yang udah aku buat kamusnya itu kan benarnya itu di kolom kedua, jadi tinggal pakai kolom kedua dan range lookup-nya kita buat 0 jadi false. Tinggal diklik OK, terus dipakai ke semuanya. Kalau mau lihat dia udah benar apa enggak, tinggal cari true or false-nya. Kalau dia udah beda ke bawah, berarti dia udah diganti. Oke, Mbak Pika, sorry satu. Kamusnya tadi mana? Kamus mappingnya ya. Ini jadi apa itu? Nah, bikin kamusnya gimana tadi, Mbak? Satu-satu juga berarti ya? Tinggal kopas-kopas, Pak. Ya, yang salah terus dibenerin. Satu-satu juga sebenarnya kan ya? Iya, Pak. Oke. Oke lah, nanti ada beberapa alternatif lah, biar nggak satu-satu. Tapi mungkin atau mau sekarang aja ya, takut lupa lupa nanti di akhir ternyata saya lupa. Saya share screen dulu boleh Mbak Vita? Iya, Pak. Oke. Oke. Mana tadi ya? Oh ini. Itu di yang mana? Laporan apa tuh Mbak? Data penjualannya? Data penjualan yang soal 4. Iya, Pak. Kenapa nggak mau diklik nih Excel saya ya? Bentar. Apalagi membuka. Oh, I see. Lagi buka. Oke, nah. Ada beberapa contoh sih, ya. Nanti ada yang saya minta, ada kelas sebelah tuh tadi pakai fungsi lookup karena nonton video YouTube dari Dosko, Pak Agung. Ya, boleh, tapi fungsi lookup itu bukan fitur bawaannya Excel, kita harus install add-ins. Gampang sih, gampang. Tapi saya akan coba contohkan yang tanpa fungsi lookup gitu ya, tanpa fungsi lookup. Tapi otomatis. Ini udah. Misalkan tadi ya, ini saya mau jejerkan di sebelahnya aja itu yang versi benernya gitu. Versi benernya. Tadi bisa pakai kan gini ya, VLOOKUP ini ke master yang bener kan laporan apa ya tadi? Penjualan per produk ya, ini ya. Oh, ini udah saya tambah-tambahin tadi. Ini kan masternya ya, dari cabai kering sampai ubi putih ya. Kita VLOOKUP-in, terus kolom indeksnya 1 karena ke kolom itu sendiri gitu ya. Terus false. Apa bedanya false dengan true kalau di VLOOKUP? Kalau false atau kita ketik 0 juga bisa. Kalau true itu 1. False itu exact match. Kalau true itu closest value. Jadi dia nggak harus sama persis, bisa itu. Tapi coba dulu aja ya kita ya. Misalkan kalau kita pakai false, nanti ada yang NA. Kenapa? Ya karena ini ubi merah kan. Nah, dari NA ini nanti kita bisa filter tuh. Ya, bisa filter. Ini Ctrl A, filter itu kalau mau pakai keyboard Ctrl Shift L. Ya. Nanti bisa kita langsung lihat apa aja sih yang NA gitu ya misalkan. Oh ini, oke. Kalau udah ketahuan cuma walaupun misalkan tuh transaksinya 1000 ya. Tetapi yang NA sebenarnya cuma 3 jenis. Walaupun nanti mungkin bisa berkali-kali munculnya ya. Tapi kalau cuma 3 jenis, misalkan nanti di ujian nih mau cara gampangnya ya. Karena udah ketahuan oke, kayak gini ya. Bisa aja langsung pakai ini, di copy dulu ya. Ini contoh aja. Ini di copy ya. Terus Shift F10V, terus kita pakai Ctrl H, find and replace. Apa? Merah dengan merah ya. Terus apa lagi tadi? Kecil-kecil menjadi kecil ya. Terus ada yang spasi double diganti jadi spasi 1. Ya, sampai berkali-kali karena bisa jadi double-nya 4, 5 dan seterusnya ya sampai dia habis. Bisa jadi seperti itu ya. Sehingga pada saat ini kita ganti, coba buat ngecek ya. Kita geser yang perbaikannya yang di kolom E.
sorry. Udah nggak ada yang NA. Bisa seperti itu, ya. Bisa seperti itu. Ini alternatif satu. Atau misalkan tadi ya, ini kita hide dulu. Kita nggak mau pakai replace. Bebas ya, nanti di ujian tadi ada yang nanya tuh kelas sebelah, Pak, ujian itu sebenarnya yang dilihat jalannya apa hasilnya. Kalau saya itu yang penting hasilnya benar. Tapi ada jalannya. Jadi kalau misalkan ayo kita janjian ketemuan di Puncak Bogor ya. Mbak Vika, oke Pak, siap Pak. Tapi saya muter dulu ke Serang, Pandeglang, Sukabumi, baru ke Puncak. Ya monggo. Terus Mas Zidan gitu ya. Oke Pak, saya langsung ke Jagorawi ya, terus kemudian ke Puncak. Oke. Terus misalnya Mbak Reka, oke Pak, tapi saya mau muter dulu ke Cirebon, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Bandung, baru ke Bogor gitu. Ya monggo aja, bebas ya. Mau apapun jalannya, yang penting ada jalannya, hasilnya ketemu. Bukan yang berarti karena cuma melihat hasilnya nanti kalian copy paste doang dari kerjaan teman. Nah, itu saya sangat tidak menganjurkan seperti itu, karena ini sambil saya sambungin ke, kan nggak harus melulu tentang kuliah ya, biar kalian nggak capek juga. Jadi gini loh, karena gini, kalau sampai kalian cuma copy paste ya dari kerjaan temen, terus nanti ketahuan oh ini nggak ada jalannya, ini cuma copy paste doang ya, atau bahkan malah filenya temen kalian save as gitu ya, itu kan saya bisa cek tuh author aslinya siapa kan dari file itu. Nanti bisa jadi akan pecah tuh rekor saya memberikan nilai di luar A dan Amin gitu. Bisa jadi nanti ini sekali dalam hidup saya memberikan nilai C atau bahkan D gitu ya. Jadi itulah ini salah satu alasan saya kenapa kok saya nggak mau kalian memikirkan nilai. Biar kalian tujuan ikut kuliah saya itu bukan nilai, tapi apa? Karena memang ingin belajar, ingin nambah ilmu. Kalau masalah nilai udahlah itu urusan saya aja. Jadi karena memang nilai, jadi kalian kan settingan pas mau ujian tuh gini. Oke, saya ujian, memang saya mau coba uji nih pemahaman saya. Bukan saya ujian biar dapat nilai A dan Amin. Kan itu udah jaminan. Kan udah saya jamin kan. A dan Amin. Duh, nanti ada orang BAAK lagi sitin, wah ini Bapak dosen bonus itu. Ada nggak ya? Oke, gitu ya. Jadi udahlah, lupakan itu. Kita proses belajar aja. Nah, terus yang kedua adalah integritas. Karena gini ya, integritas itu jangankan stan ya, maksudnya gini. Stan itu kan dari masa kuliah itu udah digembleng habis-habisan masalah integritas. Mungkin stan itu satu-satunya universitas yang kalau ketahuan nyontek langsung DO tanpa ada ampun kan. Kalian masih kayak gitu nggak sih stan sekarang? Zaman saya masih begitu tuh. Ketahuan nyontek di ujian ya langsung DO, udah nggak ada alternatif lain. Nah, integritas yang lagi udah dijunjung setinggi itu pun pada saat kalian nanti nyemplung di dunia kerja bisa jadi itu menceng tuh nantinya. Saya sih harap kalian enggak gitu. Saya harap kalian enggak. Tapi kalian dengar kasus beberapa teman kita di Kemenkyu gitu ya. Misalkan yang paling ramai ya Gayus lah ya. Itu kan sangat menyakiti hati kita, menyakiti keluarga besar alumni STAN lah. Karena wah gara-gara Gayus STAN jadinya dianggapnya dari kuliah udah diajarin untuk nyolong gitu kan. Dari kuliah udah diajarin untuk korupsi. Padahal jangankan kayak gitu. Orang kita nyontek aja ketahuan DO gitu. Tapi kok bisa ya integritas yang setinggi itu, seidealis itu, kalian kan pasti harusnya masih idealis banget tuh. Karena kakak kelas kalian itu zaman tahun lalu pada saat ada ada isu bahwa penempatan bisa di luar Kemenkyu gitu kan. Ada salah satu mahasiswa yang share ke saya gini, Pak, sebenarnya yang bikin saya galau bukan karena di luar Kemenkyu itu gajinya lebih dikit sih, Pak. Idealis banget nih Mas. Tapi yang bikin saya galau adalah pada saat integritas di luar Kemenkyu tidak setinggi Kemenkyu. Ya. Kemenkyu bisa diakui lah, mungkin integritasnya udah paling ya udah lebih baik lah ya, lebih baik gitu ya, kalau kita bandingkan dengan kementerian lain. Itu yang saya khawatirkan Pak. Nah, itu kan masih idealis banget kan. Walaupun nggak tahu nih nanti pada saat berhadapan dengan lingkungan kerja, yang mana kita anak baru, senior, bos-bos ternyata nggak begitu, kita kuat nggak untuk melawan itu? Nah, makanya dia tanya,
Terus gimana ya Pak? Kira-kira kalau ternyata nanti saya penempatan di luar Kemenkyu dan lingkungannya nggak seperti yang saya bayangkan, atau masih banyak main-main lah dalam tanda kutip. Kalau saya kasih masukannya gini, kalau kamu anak baru mau lawan arusnya kencang deras, bisa jadi tenggelam. Tapi kalau kita mau milih ikut arus, ngikutin arus, bisa jadi di ujung sungai itu air terjun. Sama-sama tenggelam tuh kita tuh. Cuma beda aja, ngikutin arus tenggelam karena air terjun, ya. Melawan arus tenggelam karena kita anak baru satu-satunya yang melawan arus yang begitu deras. Terus gimana dong Pak? Nah, saya jawabnya gini. Kalau kita nggak bisa melawan arus, gitu ya, karena anak baru, walaupun mungkin secara ideal ada yang idealis, enggak Pak, kalau saya mah tetap lawan arus, dipecat, dikucilkan juga nggak apa-apa, monggo. Kalau saya nanti kalau ini yang saya pilih dan udah saya lakukan, saya nggak ngelawan arus, saya juga nggak ngikutin arus. Saya keluar dari sungai itu, jalan aja di pinggir sungai. Jadi saya nggak harus ngikutin dua pilihan itu gitu loh. Lawan arus saya nggak, ngikutin arus juga nggak. Ya udah saya keluar aja dari sungai, jalan aja di pinggir sungai. Contohnya, biar kegambar. Sekarang begitu sih udah nggak ada yang begitu. Tapi zaman saya awal masuk di Kementerian Keuangan itu masih ada praktik-praktik, contohnya seperti ini. Ada rapat di hotel. Gitu. Ini masih di record ya, aduh. Boleh di stop dulu nggak, Mbak Reka? Nah, ini ya. Oke. Saya balikin ya. Ini kan tadi yang udah di find and replace ya, kalau yang lupa. Ini kan sebenarnya aslinya ada yang NA. Kenapa NA? Ya karena tadi ubi mirah kan di masternya nggak ada. Terus tadi kata Bapak itu approximate. Approximate itu kan nggak harus match banget, bisa gitu. Coba aja ya. Itu bisa tuh. Ya. Tapi hati-hati karena dia se-approximate itu tidak exact match, bisa jadi yang harusnya benar malah jadi salah gitu ya. Tapi kalau ini sih coba aja ya. Bisa jadi gini. Karena approximate match-nya si VLOOKUP ini yang true ini, dia akan melihat urutan. Maksudnya saya gini, walaupun saya nantinya tidak akan merekomendasikan ini. Misalkan gini, kedelai hijau, kacang hijau, kedelai besar, kedelai hitam. Kedelai besar sama kedelai hitam bisa jadi pada saat kita di sininya kedelai hitam, itu akan ambil kedelai besar. Kedelai besar, karena sama-sama kedelai. Dan dia melihatnya dari atas dulu. Kita tidak bisa kontrol itu. Dia sebenarnya selus apa, setoleran apa untuk masalah perbedaannya. Walaupun kita bisa cek sih sebenarnya. Misalkan, ini kan yang udah versi tadi kita replace tuh. Sama dengan ini aja kayak Mbak Vika tadi. Ada yang false nggak? Nah, ada nih. Nih, ya, kedelai kecil. Dia sama si approximate match-nya malah akan dilarikan ke kacang hijau. Kenapa? Lihat, kacang hijau itu adalah yang paling atas, yang huruf depannya K. Cabai kering bukan K, makanya dia skip. Tapi pada saat ketemu kacang hijau, karena hanya karena sama-sama depannya K, dia hajar itu masuk ke kacang hijau. Itu approximate match-nya si VLOOKUP ya. Ini tadi apa? Find replace. Ini VLOOKUP true ya. Masih ada yang menceng gitu ya. Nah, satu lagi. Selain VLOOKUP ya, nanti kalau kalian mau itu nanti saya akan minta kelas sebelah untuk share link. Satu lagi adalah pakai VLOOKUP manual gitu ya. VLOOKUP atau apa ya? VLOOKUP atau gini deh, saya namakan advanced VLOOKUP. Ini apa maksudnya gini? Saya akan tetap pakai VLOOKUP yang ini. Ya. Sorry. Saya akan pakai VLOOKUP ini. Ya. Ini saya balikin ke false. Tetapi D2-nya akan saya kulik dikit. Ya. Nggak mentah-mentah D2. Karena kalau D2, ubi mirah nggak ketemu tuh. Nah, gimana caranya biar ubi mirah itu tetap ketemu? Dari ubi mirah itu sebenarnya yang salah itu huruf apanya sih? I kan ya? Huruf I.
Sehingga kalau kita gunakan UBI spasi M, kita masih bisa ketemu yang benar seharusnya. Ya. Makanya kita ambil karakter yang benernya dari kiri. Di Excel itu ada namanya rumus left. Ambil teks berapa? UBM itu ada 5 ya. UBI spasi M. Kita ambil 5 aja. Ya. Tapi kalau cuma seperti ini, NA, karena UBI spasi M kan di laporan penjualan produk nggak ada tuh UBI spasi M. Adanya UBI spasi M, terus belakangnya ada hurufnya. Nah, kalau kita mau tidak pedulikan huruf di belakang itu, mau UBI spasi M itu merah, murah, merah, tunggu saja. Maka kita bisa tambahkan N, terus any character. Any character tuh ini. Ya. Petik, bintang petik itu maksudnya mau apapun karakter di belakang UBI spasi M, oke. Kalau ini kita enter, ketemu tuh UBI merah. Ya. Kalau ini kita D-kan, apakah ketemu semua? Ketemu semua ya. Terus kita cek lagi ya, misalkan. Kita cek lagi. Cek. Ini kan yang tadi find and replace kan udahlah. Ini sorry. Ini acuan utama kan? Karena tadi kita manual nih di sini. Masih ada yang false. Kenapa? Ini, kedelai besar. Karena apa? Karena kedelai kalau kita cuma ambil left 5, ketemunya apa? Kedel. Ya, kedel. Kedel itu kalau kita lihat ke sini yang paling atas, VLOOKUP juga kayak gitu ya, logikanya dia adalah membaca dari paling atas. Kedel yang paling atas itu besar. Makanya semua kedel, mau kedelai kecil, mau kedelai hitam, akan ke kedelai besar. Karena kita cuma ngambil kedel. Kedelnya padahal banyak. Nah, biar ini lebih presisi lagi, ya udah di belakangnya. Kan yang membedakan antara kedelai kecil, kedelai besar, kedelai hitam, kita bisa ambil tuh apa karakter dari kanan. Karakter dari kanan. Misalkan nih, kedelai kecil, karakter dari kanannya kan misalkan 3 huruf aja ya. Kenapa 3 huruf? Ya ini yang nanti bisa kalian ulik tuh. Berapa karakter yang bisa pas gitu ya. Karena kenapa 3? Karena ini. Contohnya UBI merah. Ya, kalau kita terlalu banyak ambil dari kanan, 4 misalkan irah, nanti jadi nggak bisa kena tuh. Karena kan yang adanya itu erah kan, UBI merah. Makanya ini saya ambil cuma 3 aja. Right 3. Dengan adanya right 3, right itu berarti ngambil buntutnya 3 huruf. Maka kita bisa bedakan antara kedelai besar, kan right-nya sar. Kedelai kecil, right-nya cil. Kedelai hitam, right-nya tam. Itu ini akan, apa nih yang kurang? Oh, kurang N ya. Jadi ini logikanya sesederhana itu. Kita ambil awal dan akhir, tengahnya bebas, mau apa aja. Makanya pakai petik, bintang petik. Apakah ini jadi? Let's see. Cek. Udah terus semua. Ya. Gitu. Ya nanti ini saya akan share filenya. Gitu ya, Mbak Ronvika dan teman-teman. Karena saya khawatir nanti ujian transaksinya banyak. Ya tadi, paling gampang pakai find and replace. Tapi untuk bisa menemukan find and replace, ya kalian harus temukan dulu kan yang aneh-aneh itu apa kan. Ya, aneh-aneh itu apa ya tadi, VLOOKUP dulu aja. VLOOKUP dulu kan nanti akan ketemu yang NA kan. Nah, NA-nya itu apa? Oh, ini. Oke, saya replace, find and replace. Di blok, find and replace. Atau kalau mau agak kerenan ya pakai advanced lookup ini. Ya. Jadi lookup-nya nggak saklek D2, tapi kita cuma ambil karakter depan dan belakang, tengahnya bebas deh mau apa aja. Jadi kayak kedelai kecil yang tengahnya ini spasinya banyak juga aman. Kedelai kecil-kecil yang aneh-aneh ini juga aman karena ini masih sama akan ke deteknya adalah kedel cil ya. Kedel cil. Gitu. Monggo. Ini tambahan dari saya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, monggo lanjut kelompok 1. Yang selanjutnya tinggal buat pivot table-nya. Caranya sama kayak sebelum-sebelumnya. Bisa yang pakai di drag dulu, terus di alt. Atau langsung pakai yang insert. Buat yang baru dulu.
karena yang diambil hanya data produknya aja, laporan untuk produk kita masukin semua. Terus nanti tinggal pilih pakai yang barang dan kuantitas. Udah selesai. Terus tinggal kita cek dia ada bedanya nggak sama yang dibuat sama PT ABC, tinggal dicari. Biar nggak get pivot data itu gimana, Mbak? Ada yang Iya, tahu? Pak. Itu kan kalau kamu geser itu get pivot data gitu kan ya. Padahal kamu maunya mungkin kan ya udah sama dengan L5 gitu kan ya. Iya, Pak. Gimana biar nggak jadi get pivot data? Simple sebenarnya, tapi ya ini. Jadi kadang itu kalau kita mau belajar apapun itu kita harus tahu dulu anatomi ya namanya. Anatomi Excel itu ya kita harus tahu tuh home itu isinya apa, insert itu isinya apa. Jadi contohnya ini. Coba diklik di pivot. Masukin di kursornya diaktifin di pivot. Kamu ke design. Option. Option atau design coba salah satu. Nah, sorry, bukan option berarti option. Nah, option yang kiri itu Mbak, kiri atas. Option yang bawah, option itu ada option, enggak kiri tadi. Nah, bukan sebelahnya. Kiri. Nah, panahnya diklik. Generate get pivot datanya uncheck. Nah, udah coba sekarang dicoba. Nah. Ya. Nah, oke. Hajar dulu aja, copy dulu aja ke bawah. Oke. Nah, masih ada yang false. Padahal seolah-olah sama loh, Mbak. 192 dengan 192 kan ya. 177 dengan 177. Apa yang membuat beda? Atau yang lain monggo kalau ada yang tahu kenapa Formatnya beda kali, Pak. Siapa nih Mas Muhammad ini Muhammad siapa ya? Muhammad Firza, Pak. Oke, Mas Firza, apa yang beda formatnya, Mas? Yang di kiri coba tabel kiri. Itu kan yang 177 sama 192 dia ada petik. Nah. Jadi dia apa formatnya itu? Teks. Teks, betul. Nah, bisa juga nanti ya kayak tadi ya, sebenarnya kita nemuin salah aja udah cukup. Kita minta, kita kasih masukan ke auditnya. Hai PT ABC, kalian ini ngaco nih, sistemnya masa kuantitas bisa di input teks gitu ya. Nah, kita bisa ngasih masukan ke pengendalian sistem kayak kemarin kan. Harusnya sistemnya itu dibangun bahwa untuk isian kuantitas nggak bisa kalau nggak diisi number. Kan kalau misalkan kalian bikin Google Form aja misalkan, kan bisa kita set kan bahwa ini tuh harus number gitu kan bisa. Ini harus date. Nah, harusnya kayak gitu juga. Sama kayak yang tadi. Kok bisa ya nama produk itu typo? Mbok ya di sistemnya, di setting, itu jangan input manual. Karena typo itu kan berarti karena input manual kan. Tapi tinggal milih aja tuh si pramuniaganya milih, diklik ada list keluar terus diklik gitu. Bukan di input. Nah, itu jadi kita bisa ada masukan-masukan untuk perbaikan bahkan sampai ke perbaikan pengendalian di sistemnya. Nah, caranya nanti bisa dibenerin Baron Vika kayak tadi ya, dipakai di insert kolom baru yang sudah memvaluekan semua kuantitasnya. Ya. Terus kalau misalkan ini mau dibenerin, ya, itu berarti segampang ini sebenarnya. Semua angka yang benar, semua teks yang sebenarnya kelihatannya seolah-olah angka, gitu ya, itu tinggal kita operasikan secara matematis, dia akan berubah menjadi angka. Biar kita operasikan secara matematis dan tidak merubah angka, ya udah bisa dikalikan 1 atau dibagi 1. Coba aja. Seharusnya yang diganti adalah di data tapi bukan ya di sini oke. Di laporan ABC-nya ya. Kalikan 1 misalnya. Bukan, jangan, bisa juga bukan Mbak, di sampingnya aja, di samping. Bikin di sampingnya.
escape aja. Nah, sama dengan itu kali 1. Nah, terus yang di sana diceknya dengan kolom C berarti. Nah, udah true ya. Itu. Terus yang kedua gini, pertanyaan saya ke Mbak Vika ya. Ini masih Mbak Vika kan ya? Atau ke yang lain? Ada risiko nggak dengan cara, ini kan udah parallel simulation nih yang Mbak Vika lakukan kan? Parallel simulation itu membandingkan laporan versi kita dengan laporan PTABC. Ada risiko nggak yang dilakukan Baron Vika ini salah? Kalau hanya dengan menggunakan rumus ini sama dengan ini. Izin, Pak. Ya, monggo Mas Samuel. Wah, ini udah sehat Mas Samuel? Barusan lepas infus sih, Pak. Jadi, ya udah. Oke. Silakan Mas. Bisa nggak, Pak, daripada kita pakai yang tadi kali 1, kita langsung aja sama dengan value. Bisa juga. Bisa. Jadi kita tanpa perlu melakukan atau tanpa perlu membuat kolom ya, kolom baru bisa Mas. Langsung value dari B sama dengan value dari L. Atau sama kayak tadi. B5 kali 1 sama dengan L5 kali 1. Ya, walaupun sebenarnya kalau dari sisi pivot udah pasti dia numerik sih. Bisa Mas, bisa langsung seperti itu. Jadi bisa langsung tanpa membuat kolom baru. Oke, ada lagi Mas Samuel? Sudah, Pak. Oke. Yang lain, ada lagi resiko kesalahan nggak dari yang dilakukan oleh Mbak Vika? Kalau parallel simulation-nya hanya sebatas sama dengan pivot, disama denganin ke laporan versi penjual, versi PTABC. Ada yang ini nemu? Karena gini, ini dilalah. Kebetulan pivot yang dibuat oleh Mbak Vika itu urutan produknya sama persis dengan laporannya PTABC kan. Makanya bisa tuh sama dengan. Karena dilalah, balik lagi, dilalah. Kebetulan urutan produknya itu sama persis. Kalau ternyata nggak sama misalkan, biar memastikan itu sama gimana? Bisa gimana? Izin, Pak. Mbak Samuel. Ya, monggo. Bisa lakukan di sort dulu, Pak. Bisa di sort gitu ya. Jadi dua-duanya sama-sama di sort gitu ya. Tapi kalau pivot kan udah otomatis ya, Pak. Berarti kita Betul. Kalau pivot default-nya itu alphabetical, berarti tinggal di sort yang laporan versi penjualnya. Bisa seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin ide lain? Untuk memastikan aja, karena ya ini kebetulan dikit makanya kita bisa secara mata telanjang aja, oke ini sama. Kalau banyak itu kan, banyak di sort, aduh saya juga belum yakin nih sama gitu. Nah, ya udah tinggal VLOOKUP aja kan, Baron Vika di M misalkan, di kolom M itu sebelahnya, kamu VLOOKUP, coba VLOOKUP dulu sama dengan VLOOKUP-in, nah cabai kering itu ke tabelnya penjual. Kemana tadi, Pak? Ke tabel penjualnya dong, ke versi penjualnya. Kan kita mau ngecek kan, cabai kering di versi penjual itu berapa sih kan gitu kan. Bukan, Mbak. Versi laporan. VLOOKUP. Coba ulangin. Itu dihapus dulu. Yang diminta, ikutin aja apa yang diminta Excel tuh. Lookup value-nya mana? Apa yang mau dicari? Cabai kering kan? Cabai kering itu table array-nya di mana? Nah, oke, betul. Terus sampai C aja betul. Biar jangan grogi, tenang aja, jangan grogi. Di blok aja, Mbak. A sampai C aja, karena kan versi yang benernya yang kolom C tuh. Nah, waduh.
Mbak itu K-nya kehapus tuh 5-nya. Jangan grogi Mbak, jangan grogi. Santai aja. Nah, bisa gitu. Terus di F4, jangan lupa di dolar. Terus kolom indeksnya berapa? Enggak, kolom indeks. Kita mau ambil kolom indeks nomor berapa? Bukan, Mbak. Kolom indeks dari A sampai C. Kita mau ambil yang berapa nih nilainya? Itu maksudnya kolom indeks 6. A sampai C itu yang mau diambil itu nilai di kolom berapa? Dua. Enggak, yang 3 aja. Kan yang benar yang C itu, Mbak. 3 aja sekalian ya. Nah, oke, enter. Nah, terus baru itu di drag ke bawah. Oke, grand total bolehlah, nggak usah juga nggak apa-apa. Atau misalkan itu jadiin sum tuh. Nah, baru ini yang dicek, Mbak. Kalau udah begini kita udah yakin nih. Oke, ini urutannya udah pasti sama gitu ya, Mbak. Sama dengannya berarti ya L ke M gitu aja. Oke. Oke ya. Gitu. Jadi karena agak riskan kalau kita langsung sama denganin pivot dengan laporannya penjual karena belum tentu urutannya sama. Belum tentu urutannya sama. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, monggo lanjut. Untuk yang selanjutnya dilanjutin sama Alvin. Oke, monggo. Pak, saya sinyalnya agak kurang stabil, jadi kita yang selesaiin. Ya, monggo. Jadi ini sama aja, sama kayak yang tadi bagian kita tinggal pakai pivot ke pivot. Ya, kita buat pivot di data penjualan. Mana aja ya. Oke. Nah, yang dibutuhin kan cuma barang di bagian row, terus di bagian kolom kamu niaga, di bagian values-nya kuantitas. Nah, cuman di situ kan masih kilo, kita ganti sumnya jadi count.
Udah kayak gitu. Ini Mbak Alvira ya. Excelnya masih 2007 kah? 2010, Pak. Ya, Mbak. Kemarin mau nyoba download yang 2016, tapi masih gagal, Pak. Kamu Masih belum di... berapa, RAM-nya berapa giga? Kayaknya nggak tahu sih, Pak. Aja pencet Windows R, tapi nanti aja. Windows R terus seperti DX dia. Oh iya. Upgrade ke 2016 tuh laptopnya. Ya. Pak. Oke, lanjut Mbak. Kan minta pengecekan untuk laporan ini apa ya. Nah, kalau saya sih membuatnya sama seperti teman-teman yang lain, Pak, sama seperti Vika sama Alvira, Pak. Membuat pivot table, Pak. Iya Mas, monggo lanjut dulu aja. Pelanggannya masuk sini, terus sesuai urutannya aja. Jumlah brutonya dulu. Lalu ada jumlah diskon. Nah, ini karena masih count. Ubah dulu jadi sum. Lalu setelah diskon, jumlah neto. Masih count juga, dirubah jadi sum. Lalu ada PPN. Lalu ada total tagihan. Tadi yang, sorry Mas. Iya Pak. Diva ya Mas Diva. Tadi yang Mbak, apa tadi sebelum kamu? Mbak Alvira. Itu udah ngelakuin parallel simulation-nya belum? Kayaknya baru bikin pivotnya doang ya tadi ya? Oh iya Pak, kalau gitu sekalian saya saja ya Pak ya. Karena kayaknya Alviranya ini lagi gangguan juga sinyal. Moga-moga Mas Diva. Ya. Sama sih Pak, kalau yang ini saya juga, kami juga mengerjakannya pakai pivot juga Pak. Monggo lanjut. Sini. Dan di sini. Amoniaganya di sini. Dan yang ke bawahnya kuantitasnya. Yang ke bawahnya pelanggan atau produk?
Oh iya, maaf Pak, produk. Salah. Oke. Ini apa ya? Terus yang ini kan karena dia bukan apa namanya? Bukan sum count apa ya? Ya, Karena jumlah penjualan ya. betul. Ya. Di sini kan bisa terlihat ya Pak ya. Terus kalau saya sih mengerjakannya, saya cek satu-satu sih Pak. Cabai kering yang di sini itu Pak. Yang di sini. Bentar. Terus biasanya saya tarik ke sini. Tapi kalau saya biasanya manual sih Pak. Jadi kayak kacang hijau. Sum if. Sorry, karena ini frekuensi penjualan berarti ya bukan sum ya, tapi count if. Sama sebenarnya antara sum if sama count if. Karena kenapa kok count if ya? Karena ini frekuensi penjualan. Jadi kalau kita ke data penjualan, mau yang dijual oleh Yuni ini 33, tapi tetap akan dihitung satu frekuensi penjualan kan gitu ya. Makanya kita pakai count bukan sum. Nah, caranya mana tadi? Ini ya. Ini kan kita ngopi aja buat apa? Buat memastikan urutannya sama persis. Ya. Buat memastikan urutannya sama persis. Baru kita delete. Karena ini kan kopian nih. Kita harus ngecek nih versi hitungan kita. Nah, yang grand total kita ubah jadi sum ya. Rumusnya gimana? Ikutin aja. Saya juga nggak hafal itu count if. Apa bedanya count if sama count ifs yang ada S-nya? Ya kalau ada S-nya berarti conditionalnya banyak atau kriterianya lebih dari satu. Ya. Udahlah, kalau saya sih akan lebih aman langsung pakai aja yang ada S-nya, baik itu count ifs atau sum ifs. Ya. Karena count ifs misalkan kriterianya ternyata cuma satu juga dia masih bisa jalan. Daripada kita udah ngetik count if, ternyata kriterianya lebih dari satu, nanti malah jadi bikin ulang. Ya, count ifs, ikutin aja. Dia minta apa? Kriteria range 1. Dari data penjualan, kriteria range satunya itu apa? Misalkan produknya dulu ya. Kan kita mau meng-count berapa sih jumlah penjualan cabai kering oleh Rahmat. Kan itu berarti ada dua kriteria tuh. Kriteria di produk dan kriteria di pramuniaganya. Yang pertama misalkan kriterianya kita mau hitung yang cabai keringnya aja di produk. Berarti kan kriteria range-nya itu produk. Produk tuh mana? Oh ini ya. Atau misalkan kita pakai yang belum diubah, kalau ini kan udah kita perbaiki itu tadi. Atau yang barang aslinya aja dulu, ya. Terus kita dolar, jangan lupa. Karena ini range yang nggak boleh kemana-mana, baik ke kanan maupun ke kiri. Udah dolar dua-duanya. Kriterianya apa? Kriterianya ya ini, cabai kering kan. H7 tuh. H7 ya. Atau ini karena di sheet yang berkenaan bisa kita hapus biar nggak bingung ya. H7. Terus kriteria range kedua adalah pramuniaganya. Jadi cabai kering tapi di Rahmat aja kan gitu. Logikanya sesimpel itu sebenarnya. Kriterianya adalah I6. Ini biar nggak bingung ya. Ininya saya hapus karena di sheet yang bersamaan itu boleh. Hanya seperti ini. I6. Ini kalau kita jalankan ya. Oh, Rahmat ini berarti menjual 1 kali cabai kering kan gitu. Kita copy ke kanan, copy ke bawah, semuanya 0. Ada yang salah? Ada yang tahu? Ada, Pak. Apa Mas Samuel? Atau setelah Mas Samuel, setelah Mas Samuel tadi yang jawab ada lagi siapa? Saya, Pak. Saya, siapa itu? Diva, Pak. Iya, Pak. Oh ya, gimana Mas? Karena tadi mencarinya masih cabai kering, Pak. Belum diganti ke kacang hijau, kedelai besar, kedelai hitam. Ini kan udah ganti nih, Mas. Ke bawah nih.
Ya, ini kan cabai kering itu H7, ya kan? Saya ke bawah udah H8, H9. Tapi kenapa kok 0? Kita harus Ya, mau Mas Samuel. kriterianya itu harus dikunci menurut kolom sama menurut baris, Pak. Oke, siap. Yang H7, yang saya kunci yang apa, Mas Samuel? Sebentar, karena dari HP. H7 dia boleh ke bawah, berarti yang hanya yang dikunci, Pak. Mantap. Hanya dikunci ya. Iya. Oke, biar dia nggak geser pada saat kita copy ke kanan kan gitu, nggak Iya, jadi benar. I. Tapi ke bawah boleh karena dia harus berubah menjadi H8, H9 kan gitu ya. Oke, terus yang I-nya perlu dikunci juga nggak? Perlu, Pak. I Rahmatnya. Apa yang dikunci kalau yang ini, Mas? Karena kita harus ngegeser ke Rahmat Roy Tono Yuni, kita kunci 6-nya. Oke, I-nya malah justru boleh jalan-jalan ya. Biar Benar. dia berubah jadi J. Tapi pada saat di copy ke bawah tetap 6. Ya. Kalau yang tadi ini kan di copy ke bawah jadi J7, J8. Kalau sudah seperti ini, kita udah bisa copy ke kanan, copy ke bawah. Ya. Tadi itu konsep dari awal dari yang absolute. Makasih ya Mas Samuel. Nah, kalau udah seperti ini, bisa ya. Ini udah clear, terus nanti kita paralel simulasikan di sebelahnya. Atau bisa langsung saja. Paralel simulasikan aja. Ini sama dengan B7. Karena apa? Karena kita udah pastikan ini urutannya sama kan dari awal kan. Kan kita copy paste aja. Ini false. Sorry. Kurang. False. Terus. Nah, kan agak runyam ya. Aduh, ini yang mana yang false itu ya. Kita masuk ke conditional formatting nih. Highlight aja. Highlight share rule. Apa yang equal to kita mau warnain yang false. Ya, warnanya boleh merah, boleh apapun ya. Monggo. Ini udah. Oh, kalau ini sorry, karena ini kan grand total ya, sorry. Grand total ini rumusnya bukan count if ya. Jadi ngopinya kepanjangan, terlalu panjang. Kalau grand total, oh I see. Oke. Ini harus pakai array formula, tapi nantilah ya. Too much nanti kalau kita harus hajar itu semua sekarang gitu ya. Grand total itu sebenarnya ya nggak usah kita cek juga bisa ya. Kenapa? Karena logikanya gini, selama satu baris ini ada yang false, pasti grand totalnya juga beda. Selama satu kolom ini ada yang false, pasti ini di bawah ini, Rahmat, Roy ini semua ada false, yang pasti beda semua. Ya, kalau yang ini udah pasti sama. Gitu ya. Ini memang sebenarnya kalau mau aman-aman, biar ada angkanya, kita bikin lagi aja di sini gitu ya. Ini ceknya gitu. Jadi, kan secara audit itu salah satunya kan audit track-nya harus kita jaga kan. Ini bisa lebih bagus gitu. Ini false, jadinya ini grand total bisa kita cek. Nah, udah ternyata nggak seperti logika saya ya. Secara ini salah, tapi grand totalnya bener nih. Sama-sama 3. Walaupun secara nyata ini loh 1 doang kok ini 3 gitu ya. Jadi grand totalnya benar tapi secara ini mungkin kehapus atau seperti apa di laporannya. Nah, itu yang akan kita setor ke audit kita. Nah, biar lebih kelihatan tadi ya, pakai conditional formatting, highlight cell rule saja, false. Udah merah ya. Kalau yang ini kedelai kecil ya, false-nya di kedelai kecil karena apa tadi? Ada yang kedelai kecil-kecil kan. Terus ada lagi ubi mirah ya. Makanya ini false-nya kalau yang ini ya, ini false karena typo. Tapi kalau yang cabai kering kan nggak ada yang typo tuh. Jadi ada 2 jenis salah nih. Ada salah yang cuma administratif lah ya, gitu ya, cuma karena typo. Ada juga yang salahnya substansial nih. Bisa jadi karena memang ini ada indikasi fraud gitu ya. Karena kan auditor itu harus penuh kecurigaan dulu gitu ya. Harus penuh kecurigaan. Kenapa ya kok si Rahmat sama Roy ini di laporannya nggak muncul gitu ya. Apakah ini si PT ABC ini pengen biar Rahmat sama Roy ini nggak dapat bonus, biar beban penjualannya dikit gitu ya. Karena kan misalkan ada target nih, setiap bisa menjual 5 dapat bonus sekian. Nah ini makanya ada yang Rahmat sama Roy ini dikorbankan nih, nggak usah dilaporin biar dia nggak dapat bonus. Misalkan seperti itu ya. Jadi ada 2 jenis kesalahan tadi, hanya yang cuma sekedar typo. Kalau yang typo ini berarti nanti typonya kita benerin, pasti jumlahnya akan sama, ya. Pastinya jumlahnya akan sama.
Atau misalkan nih kayak kita pakai cara yang kayak tadi, ya, kayak tadi. Si H7-nya, ini kalau mau sedikit advance ya, si H7-nya kayak tadi, kita kasih left 5 kan tadi gitu ya, n any character, n right H7 3 kan tadi ya. Nah, udah kan? Yang di bawah-bawah yang typo tadi udah terus semua. Hanya menyisakan tinggal 2 masalah, yaitu di Rahmat sama Roy. Jadi ini kalau seperti ini untuk memastikan mana sih yang sebenarnya salahnya hanya administratif, nggak substansial, mana yang substansial. Ada pertanyaan? Monggo, Mbak Vika. Tadi kan yang di pas sebelumnya yang masih pakai count ifs itu yang nggak pakai left right itu, dia totalnya 51, Pak. Itu bukan karena dia ada salah kasih dolar ya, Pak, tadi sebelumnya? Enggak. Kenapa kok tadi cuma 51 ya? Saya balikin ya. Aduh, Ctrl Z. Ini ya. 51 kan? Iya, Pak. Kenapa 51? Ada yang bisa menjawab nggak? Selisihnya 4 tuh. 4 itu kenapa? Kok nggak ketangkap di count ifs ini? Oke, kita ke data penjualan sekarang. Kan tadi yang salah itu apa? Mirah, ya. Terus kecil-kecilnya yang ini sama ini kan. Ada berapa nih Mbak Ron, Vika? Ada berapa transaksi? 4, Pak. Pas ya? Iya. 4 itu. Kenapa kok dia bisa nggak kehitung yang 4 ya? Karena dia kan masih typo tadi. Nah, makanya setelah kita tambahkan dengan yang tadi, aduh, mana tuh? Ya. Pada saat kita tambahkan yang tadi ya, pakai left, terus any character right. Tiga. Nah, apa salahnya? Oh, ini. Kalau udah seperti ini, karena typo-nya udah kita atasi, sama nih 55 nih, Mbak. Itu ya, Mbak Ron Vika ya. Clear, sama 55. Bener 55 nggak? Kita cek aja. Count-nya 55. Udah bener ya? Ada lagi pertanyaan? Artinya yang tadi itu sebelum dikasih filter buat mengatasi typo-nya itu, yang typo itu tadinya bisa dibilang tidak dihitung ya Pak ya? Iya, nggak kehitung kan Mas. Kan kedelai kecil-kecil nggak bisa ke count di sini. Karena apa? Karena di awal kita hanya menggunakan kriteria itu kedelai kecil. Sehingga yang di sananya kedelai kecil-kecil nggak akan masuk ke count. Makanya kita atasi dengan ini. Kriterianya kita ulik lah. Biar nggak kedelai kecil, tetapi cukup kita lihat kedel cil. Kayak tadi sebenarnya, kedel cil. Di tengahnya mau apapun, whatever, nggak masalah. Yang penting di depannya kedel, di belakangnya cil, maka akan kita hitung. Makanya yang kedelai kecil-kecil kan masih depannya kedel, belakangnya cil kan. Atau yang seperti tadi, ubi mirah. Depannya masih sama-sama ubi spasi M, rah. Cuma di tengahnya aja kita nggak perhatikan. Itu Mas Vika. Iya Pak. Terus untuk memeriksa tadi Pak, yang memeriksa laporan PT ABC sama laporan audit pakai pivot table, bukannya lebih terlihat salahnya di mana ya Pak ya kalau pakai pivot table? Coba ya, bandingkan nih, kita bandingkan pivot table-nya dari data penjualannya. LTNV ke existing worksheet ya. Misal saya taruh sini ya, Mas Diva ya. Iya Pak. Ke bawah itu barang ya, barang apa adanya itulah ya. Iya Pak. Ke kanan apa tadi? Pramu niaga. Terus kita pakai count-nya Pak Pramu niaga. Ya udah ya. Iya Pak. Nah, sama-sama 55. Terus cara bandinginnya gimana nih Mas? Kalau saya yang ini sih Pak, itu Pak, grand total dari setiap barangnya itu dicek dulu sama Pak.
Ini ya. Iya. Terus kan tadi ada false. Oh, ini false nih. Gitu Iya, kan? terus tadi saya ini kan Geser kan? Satu-satu kan? satu-satu. Agak lama nggak sih? Itu ini kebetulan karena dikit nih Mas Diva. Bayangkan kalau transaksinya banyak ya. Barangnya itu 100 misalkan. Pramuniaganya 100. Akan sangat repot, Mas. Kita harus geser. Ini kan harus digeser dulu kan? Digeser nih. Satu-satu gitu ya. Jadi lebih atau ini misalkan apa ya? gini. Ya, bisa akan lebih cepat dengan seperti ini karena kita akan langsung ketemu nih match. Atau kalau misalkan mau pakai yang Mas Diva, jangan langsung ini sama dengan itu. Kalau mau lebih cepat gini Mas, VLOOKUP aja. VLOOKUP ini, ya kan? Grand totalnya berapa sih? 6. Terus ini sama denganin kan gitu baru. Jadi nggak usah geser-geser Mas Diva, karena kan udah langsung yang salah NA tuh pasti. Atau ada yang udah sama-sama ada tapi false karena tadi kedelai kecil ini ada yang kedelai spasi banyak, ada yang kedelai kecil-kecil. Gitu Mas. Jadi bisa juga pakai gini Mas. Nanti kita langsung ketahuan oh NA masalahnya di sini nih. Ini gitu ya. Terus ini tuh karena ya kecil-kecil sama kecilnya belum kehitung. Terus ubi merah ini kenapa beda? Karena ada yang ubi merah. Gitu Mas. Menurut saya sih ini bisa tapi jangan langsung sama dengan, tapi pakai VLOOKUP sehingga nggak usah geser satu-satu tuh tadi Mas Diva. Jadi lebih baik setup-nya yang lama ya Pak, terus ntar langsung tinggal di copy aja rumusnya daripada setup-nya yang cepat tapi nanti ujung-ujungnya agak ribet kan dimanualin. Betul Mas. Jadi kalau di Excel itu salah satu prinsip juga tuh. Lebih baik kita repot dikit di awal tetapi setelah itu enak. Ya, daripada kita enak di depan tetapi harus ada berkali-kali kita lakukan lagi gitu ya. Contoh nih, yang saya udah share belum? Saya bikin VBA di Excel itu untuk otomasi bikin bahan PPT dari Excel otomatis ya. Jadi saya pilih kabupaten karena kan stakeholder saya kabupaten ya, kabupaten kota daerah lah. Saya pilih Kabupaten Aceh Barat. Jadi itu PPT. Terus tiba-tiba ini siang nih acaranya ke Aceh Barat. Tiba-tiba Pak Dirjen sorenya mau geser nih. Udah deh, saya udah di Aceh Barat sekalian saya ke Banda Aceh. Minta dong bahannya lagi. Bisa jadi kalau kita tadi itu mikirnya yang penting cepet Mas, cepet di awal, udah nggak usah VBA-VBN, saya copy paste aja tuh dari Excel ke PPT. Tetapi kepraktisan itu akan berkali-kali dilakukan lagi gitu. Pada saat ke Banda Aceh, saya akan copy paste lagi. Besoknya pagi, mampir dulu ya saya ke Kota Medan, siapin lagi bahannya, copy paste lagi. Itu praktis di awal, tetapi akan dilakukan berulang-ulang Mas Diva. Bedakan dengan saya pakai VBA. VBA itu saya mungkin untuk menyusun VBA-nya bisa habis seharian tuh. Ya, hanya untuk menyusun VBA code itu ya kayak untuk otomasi lah. Intinya kita pengen copy paste-nya itu ya, copy paste-nya itu dilakukan bukan manual oleh kita tapi oleh Excel-nya. Jadi dia yang copy paste otomatis itu melempar ke PowerPoint. Itu akan menyusun kodenya bisa seharian, tetapi setelah itu Mas, pada saat mau sekali saya jam 1 gitu ya Pak Dirjen mau ke 3 tempat. Enak aja tuh kita tinggal pilih daerahnya, klik VBA-nya buat running, kurang dari 10 detik udah jadi. Jadi mending repot di awal, kembali lagi tadi. Mending repot di awal, tapi kesananya udah enak gitu sih. Itu ya salah satu prinsip mungkin bekerja dengan mesin tuh itu gitu ya. Nggak apa-apa kita repot di awal, tetapi setelah itu bisa otomatis itu akan lebih jauh lebih enak di kita daripada nggak repotnya tapi berulang-ulang kita lakukan itu sama aja repot. Itu ya Mas Diva. Ada lagi yang lain? Pak, mau tanya lagi Pak. Monggo Mbak Vika. Tadi kan Pak di awal kita udah buat yang perbaikan nama-nama produknya itu Pak. Ya. Kalau kita langsung mendingan pakai data mentahan sebelumnya atau kita pakai yang data yang udah benar Pak? Karena saya nyoba pakai data yang udah benar, dia langsung 55, Pak. Betul, udah pasti. Ya karena udah kita benerin kan. Ini tuh tadi anggapannya, asumsinya adalah kita belum melakukan perbaikan apapun tuh Mbak di data row. Ya, maka kita bisa pakai ini. Tapi kalau di data row-nya, di data penjualannya, kurang udah kita perbaiki Pak, ngapain gitu kan. Kan kita udah cek tuh tadi, yang salah tuh typo-nya ibu merah. Ya bisa. Di sininya conif-nya langsung
jangan ke sorry. Di sininya jangan pakai kolom D ya. Tapi langsung pakai kolom perbaikannya. Ya pasti akan langsung 55 karena di sini udah benar. Bebas, Mbak. Bisa juga. Cuman kalau kita mau tadi ya step by step-nya itu ketahuan, kan ini karena udah bersih kan. Awalnya kan kita sebenarnya kita nggak tahu nih. Yang typo itu mana? Ya. Maka kita apa adanya itu, Mbak. Maka baru ketahuan ada typo di kedelai kecil sama ubi merah. Oh, oke, karena ada typo di situ, saya ubah deh ya, pakai left right ini. Atau tidak, ada typo nih di kedelai kecil sama ubi merah. Saya perbaiki dulu deh, saya bikin kolom ini, perbaikannya, baru saya count if, bisa juga. Sama aja, Mbak. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya kembalikan ke Mas siapa tadi? Atau saya izin, ini karena udah siang nih, Mas Diva ya, boleh saya lanjutin aja ya? Karena kan mirip. Iya, Untuk yang ini ya, untuk yang ini, monggo. Kalau misalkan mau pakai pivot dulu kayak tadi juga boleh. Tapi kalau misalkan mau, kita misalkan langsung ya, seperti ini. Ini kita hapus dulu. Jumlah tagihan, itu apa sih rumusnya? Penjualan dikurangi diskon, udah ada jumlah neto ya, berarti jumlah neto ditambah PPN. Udah sama kayak tadi ya. Kalau ini pakainya apa nih? Count if atau sum if? Masih di mute Mbak Vika, kayaknya ngomong tapi masih di mute. Sum if, Pak. Sum if ya, karena ini jumlah nominalnya berapa gitu ya. Sum if, mau satu aja atau udahlah, kalau menurut saya mending aman yang multi kriteria aja gitu. Karena dia mau misalkan nanti ternyata cuma satu kriteria juga jalan. Oke, kita ikutin ya. Sum range. Sum range itu apa? Oh, sum range-nya ini apa sih tadi? Ada banyak ya. Jumlah penjualan bruto. Nah, ini juga bisa gini nih. Oke ya, bentar ya, malah saya hilang. Sum range-nya jumlah penjualan bruto. Ini ya. Jumlah penjualan bruto. Ini kan. Walaupun ini nanti akan ada sedikit manualnya gitu. Walaupun bisa otomatis bisa. Tapi itu nanti too much. Kita harus kenal dulu fungsi namanya indirect. Ya, indirect. Maksudnya itu apa? Biar nanti pada saat kita geser, kan tadi saya bilang, harusnya satu rumus bisa di copy ke kanan, copy ke bawah. Karena nanti pada saat ini ke copy ke kanan, ya, harusnya kan dia gesernya ke jumlah diskon. Ternyata di sini ada nyempil nih, kolom L. Yang nanti bisa menceng ya. Oke. Ini berarti kalau kita mau seperti ini sebenarnya yang perlu dikunci itu adalah barisnya aja. Karena kolomnya kita butuh dia geser. Ya, walaupun nanti kita akan lihat ada sedikit menceng. Sum range-nya ini, terus apa? Dia minta kriteria range. Kriteria range-nya itu apa? Pelanggan kan. Dan pastikan kalau ini 2-56, di sininya juga harus 2-56. Kalau enggak nanti menceng. Ya. Kriterianya apa? Ya kita masuk ke laporan. Kriterianya tuh ini, Bu Asih. Biar nggak bingung, biar nggak kepanjangan, cukup ya ke-4. Tuh. Oke ya. Ternyata ini cuma satu kriteria, ya nggak apa-apa, kan sum if bisa juga satu kriteria. Nih, udah ya. Pada saat ini kita, H4-nya nanti jangan lupa di dolar juga. Ya nggak boleh jalan-jalan kolomnya. Nah, kalau ini kita copy ke kanan, geser tuh. Harusnya diskon itu bukan L ya, ini K. Perhatikan di sini, K-nya berubah jadi L. Padahal L itu belum diskon, tapi masih persen diskonnya. Jumlah diskonnya itu di M. Ini bisa diotomatis, bisa Pak sebenarnya. Ya, bisa. Tapi nantilah kita ini skip dulu, pelan-pelan dulu nih, baru pertemuan kedua. Ya. Sementara yang ini kita manualin dulu sedikit, ini kita ubah manual jadi M. Nah, baru ke sini M ininya udah pas ya. M, ininya N, ininya O. Ya, M, N, O.
Atau misalkan kita mau ngecek juga nih jumlah netonya, takutnya salah gitu ya di data penjualan, kan jumlah neto itu perhitungan aja, perhitungan simple aja kan. Ya. Misalkan kita mau ngecek sekalian, bisa jumlah netonya nggak usah pakai sum ifs misalkan. Kita rumusin juga, ini dikurangin ini. PPN berarti ini dikali 10% gitu ya. Nah, kalau udah begini, kita copy ke bawah. Oke, kalau udah, baru kita pakai yang tadi. Sama dengan, boleh sama dengan atau dikurangin ya. Kalau udah sama kan nanti selisihnya 0, bisa juga. Nah, terus kita warnain kayak tadi biar enak melihat. Wall to false. Nih, salahnya ini. Sevelaris salah juga ya. Oke, berarti kemungkinan ada typo, bisa jadi ya tadi kemungkinan ada typo, ada atau ada fraud detection atau kemungkinan fraud. Sorry. Nah, kalau ini Pak Dul, terus toko Bunda ini false semua nih. Ya. Ya kita harus cari nih. Warung ini apa? Sukamura juga. Warung sehat ya. Kita cek dulu. Misalkan yang Sevelaris, kenapa kok bisa selisih ya? Sama kayak tadi, cara ngeceknya, kita insert, cek. VLOOKUP aja. VLOOKUP ini kemana? Masternya tadi. Ke laporan. Ini kan masternya. Ada nggak di sini? PT Maju. Nih, ada yang NA kan? Kita filter aja dulu. Yang selisih sebenarnya cuma toko Bunda ya. Cuma toko Bunda. Kenapa yang Sevelaris kok tadi bisa selisih juga? Nah, itu berarti si toko laris itu kemungkinan bukan salah karena typo, tapi ada kemungkinan fraud ya. Atau ada kemungkinan lain. Coba kita cek lagi. Salah input angka, Pak. Hah? Oh, ada yang teks nih ya. Nih. Iya, Pak. Ini bisa juga kita misalkan pakai data validation yang tadi, siapa yang share tuh? Mbak Ronvika kalau nggak salah. Kita misalkan nih ke data validation. Apa data validation-nya adalah dia harus, ini custom aja ya. Formulanya sama dengan misalkan, atau kalau misalkan kita bisa pastikan dia whole number itu berarti nggak ada koma di belakangnya gitu ya. Minimumnya 0 misalkan, maksimumnya nggak ada gitu. Oh, kalau ini nggak bisa ya. Berarti jangan between. Greater than aja. 0. Terus kita pakai circle validation. Nah, ini kan langsung ketahuan tuh. Oh iya nih ada yang di circle. Atau cara lain ya. Karena kalau circle agak-agak clear validation circle. Atau cara lainnya ya pakai ini aja. Conditional formatting kayak tadi, highlight rule. Karena kalau dia kurang dari 0 gitu ya, less than 0, teks itu enggak ya. Oke, udah. Manage rule. Oke, berarti kita harus pakai formula ya. Formulanya seperti apa? Ya, ini kita ngikutin ya. Yang di blok pertama itu L2 berarti sama dengan L2 ya, kali 1. Kalau udah dikali 1 udah pasti nih. Kali 1 misalkan lebih kurang dari 0. Coba mau nggak? Tetap nggak kedetek ya. Satu. Nah, ini langsung apa? Kedetek beda ya. Karena apa? Karena ini ada titiknya nih. Ya. Kalau titik
titik itu kan kalau ini tergantung komputer sih. Komputer saya Amerika itunya ya. Makanya titik akan diubah menjadi desimal. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kalau settingannya Indonesia, tadi pada saat pakai conditional formatting kurang dari 1, ini akan kedetek sebagai teks untuk yang formatnya Indonesia. Ya. Ini coba cek aja, ini cek jumlah, kemudian kita bandingkan kanan sama kiri. Nah, nanti kita bisa filter yang false. Ada perbedaan di Cevelaris. Cevelaris itu bukan karena ada typo, tapi ada kuantitas, ada jumlah bruto yang di input teks nih. Kan bisa jadi kalau ini manual di input 382.500. Nah, itu jadi masukan juga tuh. Nanti kita harus bersihkan ya. Bisa kita bersihkan di sini atau bisa kita jadikan temuan aja kalau menurut saya sih. Ya. Jadi permasalahannya ada dua nih kalau yang di laporan pelanggan. Kalau Cevelaris ini karena ini saya kasih keterangan ya. Jumlahnya ada yang teks. Nanti saya share link ini. Kalau yang ini Pak Dul ini kenapa lagi? Pak Dul ada yang tahu salahnya? Kita cek ya Pak Dul. Padahal ininya udah terus semua nih. Ya, berarti ini memang salah laporannya kan? Karena ini udah angka semua dan memang SAM-nya 1.100.100. Sama seperti hitungan saya nih. Tetapi dilaporkan 100.200. Nah, itu kan ini beda lagi nih. Berarti laporannya memang salah nih. Bisa jadi salah di laporan ya. Bisa jadi cuma karena typo, salah ngetik manual di laporannya, atau bisa jadi memang mau menagihkan, mau memarkup harga tuh. Saya mau menagihkan ke Pak Dul lebihin 100 deh. Bisa jadi. Ya, kalau ini typo. Ya. Typonya apa ini nih pasangannya karena di Bunda ya. Kalau kita lihat di Bunda tadi kan udah kita cek tuh. Di Bunda itu ada yang tanpa petik. Ya, padahal di atas itu di laporannya Bunda itu seharusnya ada petik. Ya, kalau ini typo. Terus yang ini apa lagi? Warung Sukamura. Kenapa ini Warung Sukamura salahnya di jumlah netonya. Nah, ini laporan juga nih. Nih, ya. Warung Sukamura. Jumlah netonya itu harusnya bukan 629.150. Kan tinggal ini dikurangi ini ya. Ketemunya seharusnya ini kurang 1 juta. Bisa jadi typo. Ini berarti juga salah di laporan. Terus yang terakhir, Warung Sehat. 90.000. Di sini 390. Kita cek ke data penjualannya. Begitu ya. Itu apa tadi? Terakhir. Apa tuh? Kalau sampai lupa sih malah. Warung Sehat. Udah bener nih 390 ya. Berarti dia memang salah juga di laporan. Jadi begitu. Ya. Kalau yang typo misalkan ya, kita mau benerin juga nih yang kalau yang cuma typo gitu ya. Karena tadi kan ada yang typo. Bisa nih ya. Typonya itu kita pakai kayak tadi ya. H4-nya kita modif dikit. Left berapa? Coba 5 dulu aja. Karena kalau toko spasi itu masih 5 karakter kan, toko spasi. Kalau ini malah justru di sananya itu toko Bunda ya, toko kita biar yang tanpa petik itu kena juga gitu. Kalau ini agak susah nih, agak susah karena justru yang salahnya itu yang tanpa petik ya, bukan tanpa petik, bukan yang ada petiknya. Kita ambil middle bisa nggak Pak? Bisa, cuman
too much effort sih kayaknya ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kita mau misalkan mau pakai middle bisa nih. Cuman kan kita itu terlalu spesifik ini. Maksud saya gini, kita harus cari effort mana yang paling efisien. Karena yang salah cuma satu, Mas Samuel ya. Yang salah cuma Toko Bunda nih. Daripada kita ribet-ribet nge-middle. Ya, kalau yang tadi kan agak beda tuh. Yang salah ada banyak itu dan bisa dieksekusi dengan satu rumus left dan right. Tapi kalau yang ini, cuma Bunda doang. Ya eksekusinya di sini aja gitu ya. Eksekusinya di sini aja. Aduh, maaf. Kepencet. Eksekusinya di sini aja. Ya Allah. Nah, ikut-ikutan grogi. Nah, di sini aja. Pelanggan benar. Ini copy aja. Ya. Mending pakai find and replace aja. Karena cuma satu. Kalau yang tadi kan ada 3 tuh, ada kedelai kecil spasinya banyak sama ubi merah, tapi bisa pakai satu rumus. Itu oke lah, worth it lah kita pakai rumus yang left right. Tapi karena ini cuma satu, udahlah mending find and replace sekali aja gitu ya. Apa find and replace? Jangan Bunda ya, karena kalau Bunda nanti yang udah ada petiknya nambah petik lagi nih. Kalau misalkan kita kayak gini nih. Nanti yang ada petiknya ketambahan lagi. Biar enggak, maka kita bikin begini. Spasi Bunda. Ya, berarti kan dia spasi yang tanpa petik ini di replace dengan spasi petik Bunda. Oke. Kalau udah begini, kita lihat. Ininya kita ubah. Seperti tadi Mbak Ronvika. Jangan pakai C, tapi pakai yang tadi, kolom E, yang udah kita perbaiki dengan find and replace. Loh, salah malah. Oh, apa nih yang salah? Walah, sorry. Bener E kan ya tadi? Benar. M. Oh, ininya ya. Diskon itu kan, karena tadi ya, sorry. Diskon itu kan ada ke-skip tarifnya ya. Ini O. Apalagi yang salah ya? Oh, udah ditambahin ya. Diskonnya sekarang geser ke Ki. Sorry. Ki. Oke. Jadi yang Toko Bunda udah hilang typo-nya ya. Karena udah kita benerin. Oke, udah 12.45. Tapi monggo kalau ada pertanyaan. Ini kan udah selesai kan? Nanti saya share untuk yang terutama yang ini ya. Karena banyak tadi. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? 5 menit terakhir.